Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nggak begitu banyak ya partisipannya hari ini ya. Oke, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan begitu banyak nikmat ya, salah satu nikmat kesehatan ya, sehingga kita bisa kembali bertemu. Ini pertemuan kita yang kedua ya di semester ini. Jadi untuk topiknya masih berkaitan dengan bab pertama, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Kalau yang kemarin ini dilanjutkan dari yang minggu pertama ya nak ya. Oke, saya share terlebih dahulu screen-nya. Bisa kelihatan nampak PPT saya? Kelihatan Umi. Iya. Baik, kita melanjutkan ya submateri dari pertemuan yang pertama, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, kalau di minggu sebelumnya kita membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara, nah sekarang ini tetap kita masih bahas substansi hak dan kewajiban warga negara, tetapi yang mana hak dan warga negara tersebut yang berkaitan ataupun yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu memahami hak dan kewajiban warga negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi ya, minggu lalu. Jadi ini saya ambil ya nak PPT ini dari ya Dikdit by Haki Arif ya, Universitas Ahmad Dahlan. Jadi nanti bisa dilihat ini PPT-nya bagus. Jadi warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan ya. Jadi warga negara juga ditetapkan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Kewarganegaraan, ya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ya. Jadi warga negara adalah anggota asli ataupun ya baik dari warga pribumi asli maupun warga negara asing ya yang memenuhi standar ya untuk menjadi warga negara, serta dia harus mengajukan ya sebuah proses naturalisasi dari sebuah negara tersebut. Dengan begitu, maka warga negara asing bisa menjadi warga negara Indonesia jika dia memenuhi sebuah proses naturalisasi dengan syarat-syarat yang berlaku ya dari sebuah negara tersebut. Warga negara. Jadi warga negara asing bisa menjadi warga negara kita jika dia memenuhi standar khusus ataupun sebuah proses naturalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ya. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ini dia pasal 26 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Kewarganegaraan khusus yang membahas tentang itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ya. Jadi kewarganegaraan itu ya terbagi atas status kewarganegaraan secara pribadi yang dimiliki secara tetap dengan hak perlakuan khusus dan tugas-tugas sebagai warga negara. Jadi sebelum seperti yang saya katakan di pertemuan sebelumnya bahwa warga negara itu terbagi atas dua ya, karena warga negara dan penduduk dan bukan penduduk. Kalau dia warga negara, dia terbagi atas ataupun dia memiliki hak dan tugas-tugas pentingnya sebagai warga negara. Dia punya hak, dia punya kewajiban sebagai warga negara. Sementara kalau penduduk dia hanya patuh terhadap hukum yang berlaku di tempat negara yang dia tempati. Itu perbedaannya, ya, bisa dibedakan. Nah, jadi untuk menjadi seseorang untuk menjadi warga negara di sebuah negara, maka dia juga bisa melewati ya dengan sebuah asas kewarganegaraan. Jadi seseorang warga negara asing bisa menjadi warga negara di sebuah negara
bisa menjadi sebuah negara dengan asas kewarganegaraan. Yang pertama apa aja asasnya ya, yang seperti saya jelaskan di minggu lalu adalah asas ius sanguinis. Apa asas ius sanguinis, Nak? Masih ingat asas ius sanguinis apa? Tempat lahir, Asas apa? tempat kelahiran, Tempat kelahiran itu asas ius soli. Asas ius sanguinis apa? keturunan berarti. Iya, asas ius sanguinis berarti asas berdasarkan darah keturunan. Iya, benar sekali. Kalau asas ius soli baru berdasarkan tempat kelahiran. Jadi seseorang itu bisa dinyatakan dia menjadi warga negara mana jika negara yang ia tempati ya kan, ataupun negara asalnya itu menganut asas ini, asas ius sanguinis atau asas ius soli. Contoh misalnya negara Indonesia tadi ya. Jadi itu sebabnya mengapa Indonesia merevisi ataupun menambahkan 2 asas lagi ya untuk asas kewarganegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 karena adanya kondisi-kondisi tertentu tadi yang seperti yang saya jelaskan. Nah, baik. Nah, selanjutnya adalah perolehan kewarganegaraan. Jadi kewarganegaraan bisa didapat ataupun diperoleh dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama karena kelahiran tadi ya ini salah ya Nak, karena kelahiran ataupun tempat di mana warga negara itu dilahirkan ini bagi negara yang menganut asas ius soli, misalnya Amerika. Jadi bisa ditentukan karena asas ius soli tadi kelahiran, karena keturunan asas ius sanguinis ya, ataupun karena naturalisasi. Naturalisasi ini adalah proses pengajuan permohonan seseorang untuk menjadi warga negara di sebuah negara. Jadi bisa didapat dengan proses naturalisasi. Kemudian sebuah kewarganegaraan bisa didapat dengan proses registrasi ataupun administrasi yang sederhana. Ini bisa seperti proses naturalisasi juga, ataupun misalnya atlet ya yang telah berjasa di sebuah negara, di contoh saja di Indonesia ya, untuk di Indonesia sendiri undang-undang memberlakukan atlet luar negeri ya yang berjasa di Indonesia itu dimudahkan secara administrasi untuk jika dia mau menjadi warga negara di negara kita. Itu dia. Karena memang apa? Karena dia punya keistimewaan, ada hak istimewanya karena memang dia misal membanggakan ataupun mengharumkan nama bangsa Indonesia, itu dia. Jadi dia diberikan hak istimewa. Kemudian karena terjadinya perluasan wilayah negara. Nah, ini misalnya contoh ya, wilayah di daerah Kalimantan misalnya, ya, Pulau Kalimantan yang lebih dekat sekali dengan perbatasan Malaysia. Jika warga Malaysia membuat perluasan wilayah, nah otomatis bisa jadi warga negara Indonesia itu bisa menjadi warga negara Malaysia jika ada memang perluasan wilayah. Namun dengan catatan perluasan wilayah ini bukan semena-mena hak dari negara tersebut, tetapi ini pasti sudah didiskusikan di bawah sidang PBB misalnya. Nah, itu bisa terjadi perolehan kewarganegaraan ya jika adanya perluasan wilayah oleh negara tertentu. Bisa juga misalnya Timor Leste yang tadinya di luar yang bukan bagian dari negara kita, andai kata misalnya kembali lagi ke negara kita, maka bisa menjadi warga negara Indonesia orang-orang yang ada di Timor Leste. Itu maksud dari perolehan kewarganegaraan berdasarkan perluasan wilayah. Tapi untuk hal ini memang sangat jarang terjadi. Tapi bukan tidak memungkinkan ini terjadi. Makanya di sini dibuatlah poin-poin bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan 5 poin ini. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya adalah persoalan kewarganegaraan. Nah, ini sudah saya jelaskan di awal ya, di awal pertemuan kita, bahwa akibat dari asas kewarganegaraan yang 2 tadi, asas ius sanguinis dan ius soli, maka bisa menjadi sebuah masalah besar, persoalan kewarganegaraan. Apa itu? Seseorang bisa memiliki 2 kewarganegaraan yang disebut dengan bipatride, dan seseorang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan atau yang disebut apatride.
Ini tidak usah saya jelaskan kembali karena di awal pertemuan saya sudah jelaskan kenapa hal ini bisa terjadi, ya kan? Kita hanya pengulangan saja. Oke. Jadi hak dan kewajiban warga negara ini sebenarnya sudah tertuang dalam undang-undang negara kita. Jadi ini bukan cakap omong kosong saja, tetapi memang sudah termaktub dalam Undang-Undang NRI 1945 bahwa warga negara memiliki hak dan kewajibannya. Begitu juga dengan negara. Negara memiliki hak ya kan dan kewajibannya sebagai negara. Jadi hal ini harus saling berkaitan erat, harus saling seimbang, ya kan? Warga negara tidak akan tidak akan bisa menjalankan kewajibannya apabila negara tidak memberikan haknya. Begitu juga sebaliknya. Jadi memang harus berjalan secara seimbang. Jadi hak dan kewajiban ini dibahas ataupun termaktub dalam Undang-Undang Dasar agar apa? Agar dia lebih jelas kekuatan hukumnya. Jadi jika ada yang melanggar antara warga negara dengan negara akan sama-sama ditindak berdasarkan hukum yang berlaku. Itu dia. Hak warga negara apa? Ya, hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya, diatur dalam peraturan perundang-undangan, ya, hak warga negara. Kemudian kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara itu sendiri dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kita lihat hak warga negara dan kewajiban warga negara itu seperti apa. Oke, hak yang pertama adalah, ini salah satu haknya ya nak. Jadi selain yang saya katakan di sini, kalau kalian mau lihat hak warga negara itu ada di bab hak asasi warga negara, hak asasi manusia itu termaktub dalam Undang-Undang Pasal 28A sampai 28J. Itu semua tentang hak warga negara. Ya, salah satu hak memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan itu terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Itu dia ya. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak ya pasal 27 ayat 2. Jadi ini adalah hak-hak yang harus kita dapatkan dan negara harus penuhi terhadap kita. Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3 ya kan. Hak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Makanya banyak dari kita masyarakat yang mendirikan partai politik ya, lembaga LSM. Nah, itu diatur dalam pasal 28 yaitu hak sebagai warga negara itu untuk mengeluarkan pikirannya, berserikat dan berkumpul ataupun mendirikan sebuah partai politik. Ya. Hak kemerdekaan memeluk agama sesuai sila pertama ya. Ya, dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Jadi bagi kita warga negara yang memeluk 6 agama yang yang sudah disahkan di negara kita secara resmi itu kita diberikan kemerdekaan, kebebasan untuk memeluk agamanya. Jadi kita diberikan kebebasan untuk melakukan ibadah, beribadah di tempat ibadah kita, ya. Jadi dijamin secara undang-undang, secara hukum yang berlaku. Berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, itu pasal 30 ayat 1, ya. Hak mendapatkan pendidikan bagi kita, itu pasal 31 ayat 1. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial juga diatur ya nak, pasal 33 ya, Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, 2, 3, dan 4. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial juga diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Nah, ini sudah masuk ke dalam kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1. Makanya kalau kita melanggar hukum misalnya rambu lalu lintas saja, nah kita ada sanksi yang mengatur kita ya kan, sanksi yang dikenakan terhadap kita jika kita melanggar terhadap peraturan hukum yang berlaku. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, jadi kita wajib ya sebagai warga negara. Kalau seperti kalian yang masih duduk di bangku sekolah, ya wajibnya itu apa? Belajar sungguh-sungguh, bergiat ya karena supaya bisa apa? Mengharumkan nama bangsa dengan misalnya mengikuti lomba-lomba olimpiade ya dan lain sebagainya. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Ini bagi tentara nasional Indonesia ya, pasal 30 ayat 1.
wajib mengikuti pendidikan dasar, pasal 31 ayat 2. Nah, makanya sekarang kan diberlakukan karena wajib belajar, kalau dulu 9 tahun, sekarang wajib belajar 12 tahun. Karena apa? Negara menjamin ya kemerdekaan warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan dasar. Itu pasal 31 ayat 2. Ya. Jadi banyak sekarang sekolah-sekolah yang digratiskan khususnya untuk di SD ya, SD negeri itu gratis karena memang sudah ada tertuang dalam undang-undang kita. Nah, kemudian selain warga negara tadi ya memiliki hak dan kewajiban, negara juga memiliki tugas dan tanggung jawabnya. Apa saja itu tugas dan tanggung jawab dari negara ya? Jadi dalam rangka terpeliharanya hak dan kewajiban warga negara, negara memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya. Ya, jadi negara menjamin kita. Negara ataupun pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Tadi ya, Nak. Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Ya, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya berapa persen? 20% dari anggaran belanja ataupun dari APBN negara. 20% itu banyak itu, Nak. Itu untuk pendidikan yang diberikan negara terhadap proses pendidikan di negara kita. Ya, itu termasuk dalam pasal 31 ayat 4. Ya. Pemerintah juga memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban. Ya. Ya. Kemudian negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia. Jadi semua tugas dan tanggung jawab yang negara berikan kepada kita, semuanya dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Ya, jadi jika negara melanggar, ya negara sendiri bisa dikenai sanksi. Artinya bukan negara, tetapi penguasa yang duduk di bagian bidang tersebut itu bisa bisa diancam dengan sanksi sebenarnya. Karena apa? Tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan kita, warga negara, jika melanggar akan ada sanksinya. Jadi seperti itu dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi Nak, untuk materi kelas 12 ya di semester ganjil ini sebenarnya hanya sedikit materi kita, hanya ada 2 bab pertemuan sebenarnya Nak. Ya, jadi memang materi kita sangat singkat di kelas 12 ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi karena singkat materinya ya, jadi bisa jadi nanti setiap 2 kali pertemuan kita adakan ulangan harian. Ya, kita akan adakan selalu review materi supaya untuk mengingatkan kepada kalian agar tidak lupa dengan materi-materi yang diajarkan. Ada yang mau ini kan, Nak? Ini nggak usah saya jelaskan lagi, bisa dilihat saja nanti ya di psikologi ya. Ada yang mau ditanyakan untuk kelas 12? Kalau ada, apa? Apa? Saya Umi. Silahkan, Nak. Gini kan Umi, kan misalnya ada seorang TKW gitu kan Umi, dia terus paspornya itu udah lebih dari 5 tahun nggak diperbarui gitu Umi. Terus dia kan itu nantinya bukan warga Indonesia lagi kan Umi. Tapi kalau dia ingin jadi warga Indonesia lagi itu ada syaratnya nggak Umi? Kalau mau menjadi warga negara Indonesia lagi. Ini warga negara sebelumnya warga negara pribumi atau warga negara asing yang mau tanyakan? Warga negara Indonesia sendiri Umi. Oh, kalau warga negara Indonesia sendiri, Nak, dia tidak perlu mengajukan proses naturalisasi. Karena kan tadi dalam undang-undang sudah dibahas kan, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa asli dan warga negara asing yang telah disahkan berdasarkan undang-undang kewarganegaraan, ya. Jadi kalau warga asli Indonesia kita perlu ada nggak? Kalian punya nggak dokumen? Kan tahu nggak kalian warga negara Indonesia? Monica tahu nggak kalau Monica tahu warga negara Indonesia? Apa Mi? Monica, ini kelas 12. Monica tahu Nak? Monica warga negara Indonesia? Tahu Mi. Taunya dari mana? Karena lahirnya di Indonesia Umi. Iya, dan karena bangsa asli Indonesia gitu kan.
Iya, Umi. Nah, artinya kita yang bangsa asli Indonesia ini tanpa kita melakukan proses naturalisasi itu tidak ada batas waktu minimal kita itu menjadi warga diberhentikan menjadi warga negara Indonesia, terkecuali seperti yang saya jelaskan di minggu yang lalu, terkecuali jika kita bisa kehilangan kewarganegaraan apabila kita berjanji sumpah setia terhadap negara lain. Nah, itu dia. Atau misalnya kita tinggal di negara luar negeri ya, kita tinggal di negara lain selama 10 tahun berturut-turut, 5 tahun berturut-turut ataupun 10 tahun tidak berturut-turut. Kira-kira sampai saat ini kita melakukan itu semua enggak? Enggak ya? Enggak. Iya. Jadi Maksudnya, itu gimana Monica? Kayak gitu kan Umi, 5 tahun berturut-turut. Kalau misalnya dia udah 10 tahun atau 15 tahun dia pingin balik ke Indonesia jadi warga Indonesia lagi tuh bersyarat atau enggak Umi? Kayak gitu maksudnya Umi. Oh iya, dia wajib melapor kayak ke imigrasi. Jadi dia wajib melaporkan dirinya. Oke, Umi nangkep pertanyaannya. Apabila misalnya ada warga negara Indonesia asli yang dia tinggal di luar negeri, misalnya selama 15 tahun berturut-turut, kemudian dia kembali lagi ke Indonesia, apakah dia tetap menjadi warga negara Indonesia atau tidak, gitu kan? Iya, Umi. Ya, dia bisa kehilangan warganegaraan berdasarkan syarat yang saya katakan sebelumnya itu, ya. Jadi harus melapor. Tapi biasanya, kondisi seperti itu, misalnya dia ke luar negeri sama belasan tahun, itu pasti ada kondisi tertentu kenapa dia seperti itu. Misal dia mengikuti suami misalnya karena berumah tangga ya, karena akibat pernikahan. Biasanya di awal jika terjadi hal tersebut, biasanya seseorang itu pasti akan sudah melapor ya. Seperti ada saya punya teman yang menikah dengan warga negara Malaysia, sudah dari awal dia memang melapor bahwasanya dia di sana menjadi seorang penduduk, menjadi warga negara Indonesia, belum berpindah, tapi menjadi penduduk di sana. Jadi setiap 5 tahun sekali dia melapor untuk memperpanjang visanya, seperti itu dia, Nak. Bisa dipahami? Bisa, Umi. Jadi seperti itu dia. Selagi memang kita tidak tidak masuk ke kedinasan negara asing, tidak bersumpah setia terhadap negara lain, ya kita tetap menjadi warga negara Indonesia. Asalkan tetap ada pelaporan, seperti itu dia. Oke ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Umi, saya bertanya Umi. Silahkan. Ini Umi, mengenai hak dan kewajiban kan banyak yang melanggar kan Umi, banyak sekali pelanggaran Indonesia ini Umi. Iya. Ada nggak Umi satu lembaga yang khusus untuk menangani hal itu Umi, untuk masalah hak dan kewajiban itu Umi? Hak dan kewajiban. Kalau ditanya ke lembaga tidak resmi ya, lembaga swadaya masyarakat itu banyak, Nak. Apalagi untuk penanganan kasus-kasus hak asasi biasanya. Hak-hak kita sebagai warga negara yang yang ditindas ya. Misalnya contoh tentang pembelaan hak anak dan perempuan itu ada lembaga-lembaga khususnya. Tetapi kalau misalnya yang dimaksud misalnya tentang penjaminan sekolah dasar itu kan dijamin ya sekolah. Namun misalnya ada negara yang lalai dengan hal tersebut. Nah, itu biasanya Nak? Kalaupun ada lembaga yang khususnya tidak terang-terangan bisa langsung menuntut kepada negara, biasanya seperti itu dia. Tapi kalau hak-hak kita, contoh misalnya penganiayaan perempuan ya, tindak kriminal tentang kepada anak, itu banyak lembaga-lembaga yang menjamin. Bahkan hak asasi manusia sendiri kan saya bilang itu punya pengadilan khusus yang menjamin tentang itu. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat LSM banyak itu, Nak. Ada. Gimana, Khairil? Tapi kan Umi, kenapa masih ada banyak pelanggaran gitu Umi, baik dari negara maupun dari masyarakat sendiri Umi? Ya itu Nak, karena apa? Negara kita ini kalau secara teori ya, hukum kita ini sangat baik sekali. Hukum yang diberlakukan, semuanya ada yang mengatur ya kan. Tetapi kembali lagi oknum kita ya, banyak oknum-oknum yang masih lalai terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini adalah tugas bersama dari kita,
dari pemerintah kita ya untuk bisa bagaimana bisa menegakkan hak dan kewajiban warga negara itu memang sesuai dengan yang termaktub dalam undang-undang. Jadi teorinya memang sudah dilaksanakan sesuai undang-undang, tetapi di perjalanannya ya kembali lagi kepada oknumnya yang menjalankan, seperti itu Diana. Jadi ditanya sama seperti ini, undang-undang yang mengatur tentang tindak kriminalitas itu sudah sangat banyak, terorisme, pembunuhan, ya kan, pemerkosaan, ya bahkan pencabulan terhadap anak. Tapi kenapa nih masih banyak juga tindak-tindak kriminalitas yang terjadi di Indonesia? Sama seperti itu juga kesadaran kita sebagai masyarakat dan kurang tegasnya lah aparat penegak hukum kita juga ya apa namanya ya, yang mana tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Itu dia. Bisa kira-kira dipahami? Hairil? Hai Haril Mustaqim. Kalian masih dengar suara saya, Nak? Tadi agak putus-putus Umi jaringannya. Oh, gak keputus-putus jaringannya ya? Iya. Di sini hujan juga, Nak. Keputus-keputus ya? Jadi sebenarnya itu tadi ya, oknum dari kita semuanya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan peraturan perundang-undangannya, hukumnya, ya itu semua sudah baik. Nah, tapi terkadang PR dari pemerintah itulah untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab dengan semestinya. Gimana kira-kira Mustaqim? Paham Umi. Iya. Ini saya note ya bagi kalian siswa yang aktif bertanya ya. Saya beri apresiasi. Ada lagi kira-kira? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita tutup saja. Terima kasih untuk hari ini, untuk kalian semuanya yang telah bergabung, yang sudah berpartisipasi, sudah aktif di pembelajaran kita. Ya minggu depan kita masuk kepada kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya mudah-mudahan kalau tidak halang-halangan kita ketemu lagi di minggu depan. Kita akhiri dengan lafaz alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi.